Bab 731, Penyerapan, 2. Nama, Battle Emperor Penulis, Aotian Wuhen. Plus mematikan mengatur ulang. Begitu ide itu muncul, Xiao Yu bersemangat untuk mencobanya. Jika berhasil, maka itu dapat mengubah beberapa masalah yang melekat. Dengan bantuan mistisisme dan baju besi suci, itu dapat menciptakan sesuatu yang sangat defensif, dan ini jauh lebih nyaman daripada baju besi. Jika Anda ingin menggunakannya, turbulensinya bagus. Jika Anda tidak ingin menggunakannya, Anda tidak perlu melepaskannya dari tubuh Anda seperti baju besi, jadi itu merepotkan. Kakak, apakah Anda memikirkan sesuatu? Ling Yuner bertanya. Xiao Yu tertawa dan berkata, bagaimana kalau, biarkan aku mencobanya. Dia mendatangi mayat binatang buas Xuanjia Asteris dengan penuh semangat, mengeluarkan meteor bulan, dan merobek beberapa sisik pada tubuh binatang buas Xuanjia Asteris. Hasilnya adalah meteor bulan juga sedikit melelahkan. Mengerikan, butuh beberapa saat bagi Xiao Yu untuk menurunkan 3 atau 4 sisik. Ling Yuner memegang pipinya dengan tangannya, seperti seorang gadis kecil, memperhatikan dengan penuh minat. Ambil sepotong sisik, Xiao Yu memegangnya di tangannya, dan pertama-tama rasakan apakah ada energi yang tersembunyi di dalamnya, atau sisik itu sendiri sangat keras. Niat, tetapi tanpa fluktuasi energi sedikit pun. Xiao Yu tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya sejenak, itu tidak mungkin benar-benar kekuatan alami naga, kan? Pertahanan sisik mencapai level ini. Seberapa sulitkah untuk memotong pisau bulan? Jelas ini tidak mungkin. Tidak peduli seberapa bagus darahnya, semakin tinggi levelnya, kultivasi adalah hal mendasar. Hanya kultivasi yang dapat meningkatkan kekuatan, jika tidak, itu tidak akan pernah terjadi. Xiao Yu merasa bahwa penilaiannya harus akurat. Kepribadiannya, yang suka menjadi hitam, juga muncul. Jika dia mengubah orang lain, dia mungkin sudah menyerah. Dia masih mempertahankan banyak kepercayaan diri, jadi dia mulai memperlambat semangat juangnya. Sampaikan secara perlahan, bertarung dalam hati, tanpa halangan. Xiao Yu meletakkan tangannya di mayat binatang Asteris Xuanjia lagi, dan memasuki semangat juang, dan segera ditemukan bahwa semangat juang tidak dapat memasukinya dan terhalang dengan cara tertentu. Penemuan ini membuat Xiao Yu sangat gembira. Jika ada halangan, maka sisiknya memang memiliki kekuatan di dalamnya, tetapi mengapa sisiknya tidak terkelupas? Tidak dapat mencoba lagi, tetap tidak bisa. Xiao Yu kemudian mulai melakukan armor misterius untuk melihat apakah dia dapat mengekstraksi energi dalam sisik tersebut. Hasilnya, dia menemukan bahwa sisik di tangannya tidak memiliki energi untuk diekstraksi, tetapi hanya sisik yang sangat sederhana. Xiao Yu mengeluarkan pisau monfal dan menghadapi tubuh yang terpisah itu. Sisik-sisik itu dibelai dengan ringan, dan sisik-sisik itu menunjukkan retakan. Meskipun tidak pecah, mereka jauh lebih buruk daripada sisik-sisik yang menempel pada mayat sebelumnya. Dapatkah dikatakan bahwa skala itu telah kehilangan energi yang terkandung dalam kekuatannya? Energi itu perlu disimpan dengan tubuh binatang buas Xuanjia Asteris. Xiao Yu berkata pada dirinya sendiri. Dia mengulurkan tangannya dan menekannya pada mayat Xuanjia Asteris. Dengan lembut gerakan roh bertarung. Baju besi hitam. Jadi dia segera merasakan bahwa di bawah kekuatan penyerapan roh bertarung berbentuk spiral, ada jejak energi samar yang mengalir keluar dari sisik. Itu sangat langka, dan jika Anda tidak merasakannya dengan hati-hati, Anda tidak akan menemukannya. Ketika dia menarik tangannya, dia melihat bahwa sisik-sisik itu secara otomatis lepas dari mayat binatang Xuanjia Asteris, dan jelas bahwa energi di dalamnya hilang. Xiao Yu bingung. Di mana dia tahu bahwa binatang Xuanjia Asteris memiliki 2 jenis darah yang paling kuat, tetapi keduanya tidak menyatu dengan sempurna, tetapi mereka saling eksklusif. Jika tidak, binatang Xuanjia Asteris sudah menjadi kaisar perang semu. Keberadaan, itulah sebabnya hal ini terjadi hari ini. Meskipun saya tidak mengerti, ada satu hal yang ditentukan Xiao Yu, yaitu untuk dapat mengekstraksi energi dalam sisik. Sisik energi yang hilang jatuh. Meskipun jauh lebih buruk daripada ketangguhan sebelumnya, dalam hal ketangguhan, menurut penilaian Xiao Yu, saya khawatir bahkan senjata biasa dari Dewa Surgawi pun sulit untuk menghancurkannya, itu tetap merupakan hal yang menarik perhatian. Kemampuan untuk mengekstraksi energi, artinya, Anda dapat mengandalkan sisik-sisik ini untuk berlatih Xuan Jiasu. Dia sendiri jelas tidak membutuhkannya, dan baju besi ajaib itu sendiri sudah menjadi batasnya, tidak perlu bergantung pada hal lain,
mata Xiao Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak jatuh pada Ling Yuner. Tidak seperti master lainnya, latihan Ling Yun adalah memanah. Selain itu, pemanahnya berbeda dari Raja Roh Raja. Latihan Raja Roh memiliki misteri spasial. Dalam hal ini, caranya luar biasa dan pertahanannya benar-benar menakjubkan. Tetapi Ling Yuner tidak bisa, bahkan jika dia menjadi pemanah yang sangat kuat, begitu dia didekati, dia memiliki beberapa kelemahan. Jika ada pengawal Xuan Jiasu, dapat dikatakan bahwa kekuatan tempur Ling Yun telah meroket. Agresivitas, Tianjin Lingzu adalah buktinya, bukan berarti, di masa depan, dia akan berada di level yang sama dengan Roh Raja Panah, dan saya khawatir dia memiliki keteguhan ruang, dan kekuatan ofensifnya mungkin tidak lebih kuat dari Ling Yun. Pertahanannya memiliki mistik, yang menciptakan pembangkit tenaga listrik mutlak untuk serangan jarak jauh dan dekat. Hanya saja Ling Yuner tidak dapat menggunakan kekuatannya sekarang. Menurut Raja Panah Raja Zungsun, Ling Yuner hanya dapat mengaktifkan kekuatan yang telah dicapainya untuk mencapai level yang lebih rendah dari Raja Surga hanya ketika dia mendapatkan anak panah. Dia tidak dapat melakukannya sendiri. Saya hanya dapat membantu diri saya sendiri, tetapi saya tidak tahu apakah itu layak. Yuner, kemarilah, kata Xiao Yu. Ling Yuner maju, apa yang ingin kamu katakan? Berikan tanganmu padaku, kata Xiao Yu. Ling Yuner menyerahkan tangan kanannya kepada Xiao Yu dan membiarkannya memegangnya. Pipinya memerah, dia tidak tahu harus berpikir apa, dan matanya sedikit berkedip. Xiao Yu melanjutkan, letakkan tangan kirimu di atas binatang Xuanjia Asteris. Sebuah janji, Ling Yuner mengangkat tangannya. Xiao Yu menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri. Dia berharap untuk memasuki tubuh Ling Yuner melalui semangat juangnya, dan kemudian membiarkan Ling Yuner menggunakan kekuatannya sendiri untuk berlatih Xuan Jiasu. Berlatihlah sesuai dengan Xuan Jiasu. Semangat juang perlahan mengalir ke tubuh Ling Yuner, berputar perlahan, membentuk gelombang energi dengan karakteristik penyerapan, dan kemudian mengalir melalui lengan Ling Yun, mengalir keluar dari tangan kirinya, dan memasuki sisik binatang Xuanjia Asteris di atas. Sedikit aliran energi datang dari sisik. Sangat lemah, tetapi masih ada, dan justru energi inilah yang membuat Xiao Yu melihat kekuatannya. Ketika itu terjadi, pisau meteor bulan memiliki tingkat kesulitan tertentu pada sisik. Tanpa itu, akan lebih mudah, dan Anda dapat memotong retakan tanpa bertarung. Jika Anda menggunakan kekuatan dendam, pisau bulan dapat dengan mudah dipotong, yang merupakan kekuatannya yang besar. Tetapi kekuatan yang terkandung dalam setiap sisik sangat lemah. Dengan cara ini, Xiao Yu membantu Ling Yuner untuk berlatih Xuan Jiasu. 1 jam berlalu, Xiao Yu merasa tidak ada lagi energi untuk diserap, jadi dia berkata, pergi. Ling Yuner juga merasakan perubahan kekuatan di tubuhnya, dan tidak bisa menahan rasa terkejut, mengetahui bahwa Xiao Yu seharusnya membantu dirinya sendiri. Dia segera menarik tangan kirinya. Wowak, seketika, semua sisik binatang Xuanjia Asteris jatuh. Mereka tidak terlalu peduli. Xiao Yu segera mulai membantu Ling Yuner untuk berlatih Xuan Jiasu. Lebih dari 10 menit kemudian, Xiao Yu membuka matanya dan berpisah dari Ling Yuner. Yuner, aku meninggalkan sedikit pertarungan di tubuhmu, kamu coba gunakan Xuanjia. Oke, Ling Yuner memusatkan perhatian pada kepalanya. Dia memejamkan mata dan merasakan bahwa itu adalah pertama kalinya dia merasakan keberadaan energi. Kemudian dia melihat serangkaian baju besi hitam yang waspada secara bertahap muncul di tubuhnya, dengan sempurna menekankan lekuk tubuhnya yang halus dan menonjol keluar. Bagus, bagus. Xiao Yu tertawa. Hati Ling Yuner bergetar. Apakah dia memuji bentuk tubuhku yang bagus? Xiao Yu, yang sama sekali tidak tahu pikiran Ling Yuner, mengeluarkan senjata biasa dan memberikannya kepada Ling Yuner untuk menguji pertahanan Xuan Jiasu. Ketika Ling Yuner kecewa, dia bergumam sendiri dalam hatinya, dan dia tampak sedikit bodoh. Baju besi hitam dengan pedang tajam berduri Xuan Jiasu mengembun dan mengeluarkan suara benturan logam, yang sama sekali tidak dapat menembus, dan kemudian mengganti senjata. Akhirnya mendapat ujian meteorit bulan. Di bawah Monfal Knife, baju besi ini sedikit lebih lemah, tetapi Xiao Yu sangat jelas bahwa Monfal Knife terlalu tajam. Jika itu adalah prajurit Dewa Surgawi biasa, bahkan jika itu dapat ditusuk, itu akan membutuhkan banyak energi untuk bertarung. Dengan biayanya, dapat dikatakan bahwa Xuan Jiasu ini adalah pertahanan yang cukup untuk Ling Yuner. Kecepatannya memiliki sayap Dewa Teratai Hitam,
pertahanannya memiliki baju besi hitam, serangannya memiliki panah langit, sajak, tetapi aku menantikanmu mendapatkan panah langit dan melepaskan kekuatanmu. Seperti apa bentuknya? Xiaoyu tertawa. Ling Yuner berkata dengan gembira, Yuner juga menantikannya. Keduanya berbicara dan tertawa. Xiaoyu mengumpulkan tubuh binatang buas Xuanji Asteris, dan sisik-sisik itu dikumpulkan, yang sangat berguna. Mencicit. Pada saat ini, bayangan putih melesat seperti kilat. Jatuh tepat di bahu Xiaoyu, dia tertegun padanya. Feng Linghu. Xiaoyu melihatnya sebentar, lalu memikirkannya. Untuk Feng Linghu ini, dia telah berhadapan dengan Wu Dongtian dan Zheng Batian. Baru saat itulah makhluk kecil ini mulai berevolusi dan tidak pernah muncul lagi. Apa yang kamu lihat dari pandangan seperti ini? Xiaoyu berkata dengan bingung. Feng Linghu agak tersanjung dan menggaruk bahu Xiaoyu, membuat suara kekanak-kanakan, "Hei, berikan aku tubuh ini, bisakah? Ketika kamu mencapai level Uranus, kamu dapat berbicara." Jelas, itu sudah tercapai. Xiaoyu ingat bahwa itu hanya peringkat yang lebih rendah terakhir kali, dan kecepatan terobosannya sama cepatnya dengannya. Makhluk kecil ini tidak mudah. Memberikannya padamu, apa yang akan kau lakukan? Kata Xiaoyu. Aku ingin menyerap esensinya. Feng Ling Fox menunjukkan ekspresi bangga, kau belum tahu, aku adalah Feng Ling Fox yang langka dengan kekuatan ras. Xiaoyu berkata dengan penuh minat, kekuatan ras apa? Feng Ling Fox tersenyum, seolah-olah rubah kecil yang berbahaya berkata, aku dapat meningkatkan kekuatanku dengan menyerap sedikit energi yang tersisa dalam daging dan darah Warcraft lainnya, dan aku bisa mendapatkan sedikit karakteristik mereka. Kemampuan ini mengejutkan Xiaoyu. Jika Anda bisa, kemampuan binatang Xuanji Asteris sangat-sangat mengerikan. Bahkan jika Feng Ling Fox mendapat sedikit, itu adalah bantuan yang besar. Binatang Xuanji Asteris adalah puncak Raja Perang. Jika, dengan kekuatan sisa Feng Ling Fox, saya khawatir itu dapat meningkatkannya secara besar-besaran. Kalau begitu berikan padamu. Xiaoyu setuju. Feng Linghu segera bersukacita, bagus. Setiap kali aku bertemu denganmu, aku memiliki keberuntungan. Xiaoyu menggelengkan bibirnya dan berkata, saya melihat bahwa setiap kali aku bertemu denganmu, akulah yang besar. Aku akan memberimu beberapa hal baik tanpa alasan. Aku tidak kalah. Apa yang kamu kehilangan? Aku memberimu tuanku, dan kamu mencari nafkah. Feng Linghu menangis. Linger kecil, teriak Ling Yuner. Feng Ling Fox memuntahkan lidahnya. Xiaoyu juga canggung. Untungnya, seorang penjaga memintanya. Xiaoyu mengeluarkan cincin luar angkasa, memasukkannya ke dalam tubuh binatang Xuanji Asteris, memberikan cincin itu kepada Feng Ling Fox, dan membiarkan penjaga masuk. Tuan, ada pria aneh di luar yang ingin menemuimu. Penjaga itu melapor. Petik 2. Aneh. Xiaoyu tidak ingin tetap malu, jadi dia berkata, aku akan pergi dan melihat. Dia segera meninggalkan ruang tamu, tetapi ada tawa yang berbahaya dan arogan, dan mata Ling Yun yang panas di telinganya. Ke pintu, Xiaoyu melihat seorang pria yang kehilangan lengan kanannya, rambutnya abu-abu keabu-abuan, wajahnya penuh lepuh, dan seluruh tubuhnya memancarkan es dan dingin. Yang lebih aneh lagi adalah pria itu tidak sengaja melakukannya, tetapi dia berdiri di tempat itu masih dingin dan tanahnya membeku. Pada pandangan pertama, Xiaoyu bahkan mengembangkan rasa keakraban. Aneh, bagaimana aku bisa merasakan orang ini sedikit akrab? Xiaoyu bergumam dalam hatinya. Mata orang asing yang awalnya tertutup itu terbuka perlahan, dan tidak ada mata putih, hitam dan gelap, seperti dua lubang hitam, memancarkan cahaya redup. Dia juga melihat Xiaoyu. Sudah lama, orang aneh itu mulai berbicara, suaranya serak. Xiaoyu mengerutkan kening, siapa kamu? Kamu tidak mengingatku, kata orang aneh itu dengan dingin. Kelihatannya agak familiar, kata Xiaoyu. Familiar? Haha, familiar. Tawa aneh itu berakhir tiba-tiba, dan raungan itu berteriak, sepertinya kamu telah terbunuh, Xiaoyu, aku di sini untuk membalaskan dendammu. Yah, raungan ini, dia segera memimpin master yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari rumah dan mengepung orang aneh itu. Orang-orang ini memiliki segalanya mulai dari pangkat Raja Surgawi hingga level pelangi. Meskipun jumlahnya tidak banyak, mereka semua adalah elit yang telah bergabung dengan berbagai kekuatan di kota suci. Bagaimanapun, mereka dapat berlatih dengan panah Kaisar Perang Semu Raja Lingzun,
dan kadang-kadang mendapatkan sedikit bimbingan, itu tidak ada habisnya. Kapan kamu Xiaoyu menjadi begitu memberatkan? Si aneh tertawa. Xiaoyu berkata pelan, aku tidak malu-malu, sepertinya kau tidak menghakiminya. Kau ingin membalas dendam padaku, nah, bagaimana rencanamu untuk membalas dendam? Duel. Pria aneh itu mengeluarkan pedang dan menghantamkan tangannya, dan pedang itu patah. Dia melemparkan pedang patah itu ke kaki Xiaoyu. Besok-besok, di Moon Plaza, akan ada duel hidup dan mati. Aku terima, kata Xiaoyu. Pria aneh itu segera membuat senyum aneh yang lucu, menatap Xiaoyu dalam-dalam, dan berbalik untuk pergi. Xiaoyu menghentakkan kakinya dengan ringan. Pukul, tanah berguncang, dan pedang pendek itu berubah menjadi bubuk di bawah pengaruh kekuatannya. Xiaoyu berbalik dan kembali ke rumah. Dia terus memikirkan identitas pria aneh itu, tetapi dia tidak pernah mengingatnya. Setelah memasuki rumah, Wang Lingfeng, seorang master tingkat menengah dari keluarga Wang yang memiliki pengalaman pertempuran bersama dengan Xiaoyu di Kaisar Sila, mengerutkan kening. Aoyu, keputusanmu agak terburu-buru. Apa kata para senior? Kata Aoyu, orang aneh ini tidak mudah. Wang Lingfeng mengerang. Selama waktu ini ketika kamu meninggalkan kota terbit bulan, dia muncul secara misterius dari pegunungan vertikal dan horizontal. Begitu dia muncul, dia menggunakan kekuatannya untuk membasuh 3 resimen tentara bayaran. Kepala dari ketiga resimen tentara bayaran ini semuanya berada di ranah Raja Surgawi. Kemudian Xiao Jiaxiao berpisah, He Jia He Tianjue, Wu Jia Wu Feng, dan 2 tuan dari gadis-gadis Tianyang dan Wing semuanya menang, dan masing-masing tidak ada yang melakukan 3 gerakan di tangannya. Petik 2. Xiaoyu mengangkat alisnya, yang sedikit mengejutkannya. Sejauh menyangkut Wang Lingfeng, masing-masing dari mereka tidak lemah, tetapi Xiaoyu terdaftar di antara lawan utama tur Pulau Malaikat. Mereka semua dikalahkan atau dikalahkan dalam 3 pukulan. Dan ada sebulan yang lalu, dia menerobos masuk ke kota Serigala Es, dan di depan ribuan ahli, membunuh Bing Wanchun, pemilik kota Serigala Es, dan raja tingkat raja, lalu mengepung mereka dengan ribuan ahli dan keluar. Kemudian, mereka menantang Wu Dongtian dan Zheng Batian, tetapi mereka berdua menghindari pertempuran, dan inilah sebabnya mereka menemukanmu. Kata Wang Lingfeng, itu agak menyenangkan. Xiaoyu tertawa. Wang Lingfeng berkata, Aoyu, mengapa kamu tidak gugup sama sekali? Wu Diaotian dan Zheng Batian menghindari pertempuran, jelas, mereka tidak memiliki kepercayaan diri untuk menang. Mereka semua berada dalam kondisi paling suci, bahkan mereka tidak yakin. Bahkan jika kamu lebih baik dari mereka, peluangnya tidak besar. Gagal, Ling Yuner tidak bisa menahan tawa. Yuner, apa yang kamu tertawakan? Wang Lingfeng tiba-tiba berkata. Ling Yuner berkata, kakak sudah. Dia mengalihkan pandangannya dan mengubah nada suaranya, dan berkata dengan nada main-main, senior, Yuner bertaruh denganmu, kakak bisa mengalahkan orang aneh ini dalam 3 gerakan. Wang Lingfeng berkata, aku tidak percaya. Ling Yun terkekeh, kalau begitu tunggu saja. Xiaoyu tertawa diam-diam. Dia baru saja melihat dunia orang aneh itu. Dia memang lebih tinggi darinya, tetapi bahkan Wu Dukun yang lebih unggul pun bisa membunuh. Apakah dia masih takut pada orang aneh itu? Sebaliknya, aku punya beberapa harapan untuk identitas orang aneh itu. Mochizuki Plaza, siang. Awalnya, alun-alun itu selalu ramai dengan orang-orang, dan sangat ramai, tetapi hari ini, mereka menghindari jarak, karena lelaki aneh itu muncul di tengah alun-alun. Sosoknya agak menakutkan, dan tubuhnya sedingin es, dan tidak ada yang berani mendekat. Si aneh berdiri di tengah lapangan, menunggu kedatangan Xiaoyu. Saat ini, dia seperti patung es, tidak bergerak, dan bahkan tidak membuat orang merasa marah, seolah-olah dia adalah orang mati. Kecuali hawa dingin yang menyebar dan menyusut dengan napasnya dari waktu ke waktu membuatnya merasa hidup. Pada siang hari, Xiaoyu muncul di alun-alun tepat waktu. Hanya Ling Yuner dan Wang Lingfeng yang menemaninya, dan kemudian ada Feng Linghu. Kamu datang. Si aneh perlahan membuka mulutnya, dan udara dingin di tubuhnya tiba-tiba meningkat, yang menyebabkan suhu turun lebih dari 10 derajat selama terik matahari, dan lapisan es muncul di tanah. Ada sinar aneh yang berkedip di matanya yang tidak putih. Siapa kamu? Xiaoyu melangkah maju dan berhadapan dengan orang aneh itu dari jarak 10 meter. Dia tidak membawa senjata apapun, dia hanya memegang dadanya dengan tangannya.
Orang aneh itu menatap Xiao Yu dengan dingin, dan berkata dengan dingin, Dalal. Dalar, nama yang aneh dan agak familiar ini ditemukan di kedalaman ingatan Xiao Yu, dan memori yang jelas muncul di matanya. Awalnya, dia meninggalkan kota Langya sendirian, pergi berlatih, dan bertemu Qin Yuyi, tetapi diperhitungkan oleh Qin Degu. Untungnya, dia telah lolos dari hidupnya karena seni tanah. Kemudian, dia bertemu Ziyan. Pada saat itu, seseorang mengejar Ziyan, dan orang itu adalah Dara Seul, dari keluarga Pasa yang hancur. Pria ini gagal mengejar, tetapi akhirnya menggunakan racun San Gong untuk menargetkan Ziyan, dan diserang oleh Ziyan dan Xiao Yu yang diracuni, memotong lengan kanannya, dan jatuh dari tebing setinggi ribuan meter, tetapi dia tidak mati. Itu kamu, Xiao Yu berkata dengan heran. Apakah kamu pikir aku tidak mati? Dalar tersenyum yin-yin, aku ini tidak ada habisnya. Aku tersangkut di pohon, dan aku menemukan gua kuno, dan mendapatkan gua kuno di dalamnya. Apa yang ditinggalkan orang asing itu, setelah berhasil berkultivasi, keluar lagi untuk membalas dendam padamu. Xiao Yu berkata, sangat mengejutkan, tetapi kamu hanya merasa bahwa kamu bisa membalas dendam sendiri. Sikat, napas dingin keluar dari tubuh Dalal dan mengelilinginya, membentuk arus dingin, dan Dalal mencibir, sama sekali tidak masalah membunuhmu. Xiao Yu tertawa, aku bukan lagi orang yang dulu. Aku bukan lagi Dalal, teriak Dalal, suaranya menurun, dan hawa dingin yang melonjak dengan keras menyerbu Xiao Yu. Udara dingin membekukan seluruh ruangan. Udara membeku, menyebar ke arah Xiao Yu dengan kecepatan yang luar biasa, untuk membekukannya. Xiao Yu tersenyum tipis, tanpa bergerak. Rasa dingin itu langsung mencapainya. Boom, Xiao Yu hanya melangkah satu langkah saat ini. Ketika langkah ini jatuh, tanah dan ruang bergetar tak menentu, dan pembekuan dalam jarak 1 meter dari sekitarnya pun pecah. Dia berjalan selangkah demi selangkah, seolah-olah selaras dengan denyut bumi, selaras dengan langit dan bumi, berubah menjadi iblis dunia, dan mendominasi segala sesuatu di bumi ini. Dengan setiap langkah maju, es akan pecah. Ketika Dalar melihat ini, dia berteriak keras. Dia membuka tangannya, sedikit bersandar, lalu membungkuk ke depan dengan tiba-tiba. Napas dingin yang tak berujung keluar darinya dan memberi Xiao Yu jarak 5 meter. Membeku, dan pembekuan terus-menerus menebal. Segera, sosok Xiao Yu menjadi kabur di depan mata semua orang. Namun segera, semuanya menjadi jelas lagi. Xiao Yu masih melangkah dengan kecepatannya sendiri. Keping besar yang membeku juga retak lagi. Saat Xiao Yu melangkah keluar, hoki es meledak. Mengambil arus dingin dan es sebagai akarnya, terlalu berlebihan bagimu untuk mengerahkan kekuatan ruang, Dalar. Xiao Yu berkata dengan kecewa. Tidakkah kau tahu bahwa kau telah menciptakan keterampilan bertarung ruangmu sendiri? Raung, Dalal yang diejek tidak dapat menahan amarahnya. Dia membenci Xiao Yu demi balas dendam. Dia diejek oleh Xiao Yu, dan bahkan lebih marah. Dia menepuk tangannya secara berurutan, dan udara dingin yang mengalir melalui sumsum tulang terhembus keluar dari tangannya, dan dia meledakkan Xiao Yu. Oh, Xiao Yu menghentakkan kaki dan menghilang. Seni tanah liat yang luar biasa. Sudah lama sejak teknik tanah liat ini dilakukan, Xiao Yu benar-benar merindukannya sedikit, tubuhnya menghilang, dan dia bahkan muncul di sisi kiri Dalar. Kaki yang menggelegar, ada lebih dari 100 tendangan dalam sekejap, dan Dalal ditutupi oleh bayangan langit. Para penonton mendengar suara, peng peng peng, hujan lebat. Ketika Xiao Yu menarik kakinya, dia melihat bahwa Dalal tidak memiliki bentuk manusia, dan seluruh orang itu lebih dari setengah gemuk, terutama kepalanya menjadi kepala babi. Orang-orang jatuh. Menunggu dia mendarat, Xiao Yu memutar pergelangan tangannya dan menembakkan 2 cahaya dingin. Pedang terbang yang tidak pasti. Xingyue Fei Dao memancarkan 2 cahaya dingin, yang menawan. Dalal, yang ditendang dan menjadi pusing, hampir tidak merasakan bahaya, dan dia mengumpulkan kekuatannya untuk melemparkan tinjunya ke depan, dan hawa dingin berubah menjadi tinju yang besar. 2 pisau terbang Xingyue terpengaruh, berbalik, melewati busur, dan datang lagi. Pedang Xingyue Fei Dao menyapu tenggorokannya, bertabrakan satu sama lain, dan berputar setengah lingkaran lagi, dan jatuh ke tangan Xiao Yu. Di sisi lain, ketika Nadal baru saja berdiri, dia merasakan kehilangan kekuatan yang cepat di seluruh tubuhnya.
Sebelum Dalal berbicara, dia jatuh terlentang. Itu saja, Wang Lingfeng, yang sedang menonton perang, masih berhati-hati. Melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan perasaan tercengang. Setelah waktu yang lama, dia tiba-tiba berbalik untuk melihat Ling Yuner. Yuner, apakah Aoyu sudah menjadi Raja Surgawi? Ya, Ling Yuner tertawa. Wang Lingfeng berkata dengan tidak percaya, sungguh luar biasa, dia telah membuka celah antara Wu Dongtian dan Zheng Batian. Ketika Dalar terbunuh, si Aoyu memberi isyarat, membiarkan orang membersihkan tubuhnya. Orang ini juga sangat tragis. Dia tidak mati di awal dan menderita begitu banyak rasa sakit. Namun, masih ada celah yang cukup besar dengan si Aoyu saat ini. Dia baru saja menerobos dan memasuki posisi tengah Raja Surgawi. Bagaimana dia bisa menjadi ancaman bagi si Aoyu? Si Aoyu menggelengkan kepalanya dan pergi. Yaitu, ketika dia sangat emosional dan pikirannya tidak begitu stabil, belati hitam muncul diam-diam di belakangnya tanpa membawa jejak fluktuasi napas. Itu hampir luar biasa. Pembunuhan. Ketika belati itu hampir menempel di punggung si Aoyu, dia tiba-tiba terbangun, dan kemudian menyadari bahwa Dalar tidak hanya harus bertarung dengannya, pada kenyataannya, ada juga lapisan pembunuhan di dalam. Jika dia tidak musuh, maka pembunuhan akan datang. Awan seperti kabut, si Aoyu hampir secara kondisional menunjukkan keterampilan fisik dan tempur dalam cuaca badai ini, tubuhnya menjadi tidak menentu dan sulit dipahami, dan dia tidak dapat menyerangnya. Tetapi pembunuh yang terakhir sama sekali tidak mudah. Dia tidak terpengaruh oleh tubuh si Aoyu yang tidak dapat diprediksi, dan belati hitam itu masih tidak meninggalkan punggung si Aoyu, menjaga jarak 3 cm dengannya. 3 cm, jarak itu hampir sama dengan tidak ada master. Si Aoyu bahkan merasa baju belakangnya tertusuk, dan kulitnya sedikit sakit dan nyeri. Dia mengalihkan pikirannya, dan ingin mengungkap identitasnya dengan mengorbankan melakukan baju zirah ajaib. Setelah dilemparkan, identitasnya pasti akan terungkap, dan upaya sebelumnya akan lenyap. Tanpa pertunjukan, saya khawatir akan sulit baginya untuk menyingkirkan pembunuhan itu. Peng, peng, petik 2 tanda seru. Petik 2, ketika dia terjerat dengan pembunuh itu, tanah batu biru tiba-tiba meledak, dan 3 sosok tiba-tiba muncul. Dia memblokir rute si Aoyu dari 4 arah, menyatukan pembunuh pertama, dan bergabung untuk membunuhnya. Dengan perubahan seperti itu, Wang Lingfeng tidak memiliki kesempatan untuk menyelamatkannya. Dia hanya bisa menyaksikan si Aoyu dibunuh oleh keempat pembunuh itu. 3 pembunuh tiba-tiba muncul. Melihat keterampilan bertarung tubuh mereka, si Aoyu langsung teringat Zhao Xuanting dari keluarga Zhao dari keluarga asasin. Dia melakukan pertempuran kejar-kejaran dengan Zhao Xuanting, dan itu dilakukan oleh Zhao Xuanting. Hanya mereka yang telah memahami yang akhirnya memahami kabut seperti awan. Ketiga pembunuh ini semuanya mengejar listrik. Dengan kata lain, mereka adalah pembunuh bayaran teratas dari keluarga Zhao dari keluarga asasin. Tujuannya adalah untuk menargetkan diri mereka sendiri. Saya khawatir itu juga merupakan kerja sama dengan Dalal. 4 pembunuh utama, keterampilan tempur tingkat atas, kecepatan seperti itu. Bahkan jika Wang Lingfeng berangin, master kelas menengah yang pandai dalam kecepatan tidak punya waktu untuk menghentikannya. Anda dapat membayangkan bahayanya. Awalnya berbicara dengan Zheng Hanzu, si Aoyu sudah tahu bahwa dia menyukai petualangan, tetapi ketika dia benar-benar menghadapinya, dia tahu bahwa kelemahannya benar-benar perlu ditingkatkan, yaitu, untuk memodifikasinya secara mendasar, itu benar. Yang disebut kesadaran bahaya, si Aoyu juga mempertimbangkan sebelum duel dengan Dalar. Bahkan ketika Dalar terbunuh, dia waspada, tetapi tidak ada pembunuhan yang muncul, yang membuatnya ceroboh. Selain itu, pengalaman Dalar membuatnya merasa sedikit tersesat, dan dia tidak berharap untuk memberi pihak lain kesempatan. Hati-hati. Apa itu hati-hati? Untuk pertama kalinya, si Aoyu merasa bahwa dia harus berhati-hati dan tidak pernah membuat kesalahan tingkat rendah seperti itu lagi. Awan dan kabutnya hampir mencapai batasnya. Keempat pembunuh utama jelas telah mempelajari keterampilan bertarungnya. Terutama keterampilan bertarung angin dan hujan, jadi mereka semua memiliki kemampuan tertentu untuk memecahkan keterampilan bertarung ini, jadi si Aoyu tidak dapat melarikan diri dari pembunuhan mereka sama sekali, tetapi semakin dalam dan dalam krisis, semakin besar krisisnya. Perubahan, situasi ini membuatnya semakin merepotkan. Baju besi dewa, tidak, dalam hal itu,
Rangkaian persiapan sebelumnya mungkin tidak hanya menghilang, tetapi yang lebih penting, itu juga dapat menyebabkan Wu Han dan Zheng Xiao bergabung untuk memimpin dalam meluncurkan serangan ke kota suci. Jika tidak, bagaimana cara mengatasinya? Dia bahkan tidak punya waktu untuk mengeluarkan senjatanya dari cincin luar angkasa. Waktunya terlalu singkat. Pembunuh dari 4 pembunuh utama tidak hanya pintar, tetapi juga sangat cocok. Dia tidak memberi Xiao Yu waktu yang pasti. Satu-satunya harapannya ada di tangannya 2 pisau terbang Xing Yue yang mereka gunakan untuk membunuh Dalar. Kesempatan ada di sini. Terputus. Xiao Yu pertama-tama menjentikkan tangan kirinya dengan lembut, dan pisau terbang Xing Yue menyilang busur, berkelok-kelok dari sisi kirinya ke belakang, yang hampir mengeluarkan keadaan tertinggi dari metode pisau terbang tak terbatas. Pisau itu sendiri dapat terbang dalam busur, yang merupakan yang paling halus. Jelas, pembunuh bayaran itu kemudian mengerti bahwa alasan dari situasi pembunuhan itu adalah karena 3 orang lainnya adalah orang-orang sekunder dan termasuk dalam peran pembantu. Inti masalahnya adalah dia. Begitu serangannya gagal, Xiao Yu punya banyak cara untuk melarikan diri. Jadi pembunuh bayaran itu juga menghitung pedang terbang Xing Yue, dan saat dia melihat pedang terbang Xing Yue, belati hitam di tangannya sedikit terangkat. Tujuannya adalah untuk menghindari pisau terbang Xing Yue ini. Jangan sampai mengenai belati itu. Saat dia menggerakkan belati itu, mulut Xiao Yu dipenuhi dengan senyuman, dan tiba-tiba dia tidak bisa melepaskannya, tiba-tiba mengubah kabut seperti awan menjadi cahaya seperti listrik. Kabut seperti awan adalah sosok yang tidak jelas, mirip dengan ilusi, adalah efek yang diciptakan oleh metode tubuh, sedangkan listrik seperti cahaya murni adalah batas kecepatan. Tiba-tiba dia bergegas maju, memperlebar jarak ke pembunuh bayaran di belakangnya menjadi sekitar setengah meter, dan kemudian pedang terbang Xing Yue di tangan kanannya menyapu. Dang, 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 Xing Yue Fei Dao bertabrakan dengan 2 pembunuh di sebelah kanannya dan belati pembunuh di belakangnya. Lengannya mati rasa dan tubuhnya terhuyung mundur. Xiao Yu mengambil kesempatan untuk mundur. Oh, bahu kiri yang tenggelam dengan cerdik mengenai lengan pembunuh keempat, menjatuhkan belatinya, dan juga membuat pembunuh itu bergerak setengah ke samping. Xiao Yu melangkah mundur di celah ini, dan pada saat yang sama sebuah gerakan, Xing Yue Fei Dao yang terbang keluar juga terbang kembali dan jatuh ke tangannya. Terbebas dari situasi pembunuhan ini, Xiao Yu bukan lagi seekor domba. Tiba-tiba dia berubah menjadi serigala yang memilih untuk makan. Perasaan hampir terbunuh bisa sangat tidak menyenangkan. Tubuh Xiao Yu memancarkan rasa marah yang kuat, semua retakan di tanah batu biru muncul, dan kekuatan penghancur menyebar ke sekeliling, tariannya yang panik, sinar cahaya sepanjang 3 meter yang dipancarkan oleh teropong itu seperti pedang tajam, dan mata tak tertahankan dan mata tertutup, dan pertarungan yang ulet berubah menjadi nyala api emas yang menyala, seperti para dewa surgawi. Dengan kedua kaki berdiri diam, sosok itu telah diselamatkan lagi. Berdasarkan 2 pisau terbang Xing Yue dengan kedua tangan, kembangkan keterampilan bertarung kaisar. Dibanting, bilah cahaya bersinar, berubah menjadi bayangan langit, dan meneteskan hujan yang tak terhitung jumlahnya, menutupi keempat pembunuh. Keterampilan bertarung kaisar ini, yang dikenal mampu membunuh barisan, dipenuhi dengan penentuan nasib sendiri kaisar. Intimidasi kaisar yang tidak berani tidak, paksaan yang terbentuk tidak ada bandingannya. Ini adalah karakteristik keterampilan bertarung kaisar. Keagungan kaisar manusia tidak dapat dilanggar, seperti halnya kekuatan naga yang khas bagi suku naga, yang merupakan penindasan spiritual yang tidak dapat diganggu gugat dan tertinggi. Dang dang dang, dampak padat terdengar terus-menerus. Hujan pedang menghilang di bawah serangan balik dari keempat pembunuh itu. Xiao Yu terkejut untuk mundur 3 langkah. Melihat keempat pembunuh itu, meskipun mereka tidak menggerakkan tubuh mereka, semua orang meninggalkan luka berdarah di tubuh mereka. Kekuatan yang bagus. Xiao Yu diam-diam kagum. Dengan kekuatan seperti itu, bahkan mereka yang terbunuh mungkin harus melakukannya sendiri. Ini adalah kota Mochizuki, belum lagi Raja Panah, dan para master lainnya bersatu. Bahkan 40 orang, mereka bahkan tidak ingin bertahan hidup. Mereka tidak berpegangan tangan. Keberhasilan datang dengan ide Cheng Ren. Keluarga Zhao, keluarga pembunuh ini akhirnya mulai menembaki saya, maka saya akan memberikan serangan balik terkuat. Xiao Yu mengangkat tangannya, dan 2 pedang terbang Xing Yue ditembakkan lagi. Serangan itu tidak sesederhana itu terhadap Dalar. Itu adalah konotasi dari keterampilan bertarung yang mengerikan.
Saya ingin bertanya tentang keterampilan bertarung Xiaoyu. Mana yang terkuat? Ye Chaofeng pergi saat itu, dan 7 pahlawan meninggalkan langit. Sebenarnya tidak. Yang terkuat sebenarnya adalah pisau terbang. Tentu saja, bukan pisau putar terbang tak terbatas itu sendiri yang kuat, tetapi pisau putar terbang tak terbatas dapat mengintegrasikan semua jenis keterampilan bertarung untuk membentuk kekuatan keterampilan bertarung gabungan. Jika Xiaoyu telah menguasai kilatan instan, dan jika ada pisau terbang tak terbatas, maka mungkin 7 pedang terbang Xingyue akan melakukan 7 kilatan kilat. Itu yang paling mengerikan. Sekarang Xiaoyu menggunakan fitur pisau putar terbang tak terbatas ini, pedang terbang tak terbatas plus penghancur naga perang plus pembunuh naga gila. 2 kaki besar itu dapat membuat tuan manapun cemburu. Dengan kombinasi pisau terbang, itu merupakan kombinasi baru keterampilan bertarung. Dapat dikatakan bahwa keterampilan bertarung yang baru dan kuat ini adalah kekuatan paling mengerikan yang dapat diberikan Xiaoyu sekarang. 2 pisau terbang Xingyue melesat keluar, dan segera meledak menjadi cahaya kemasan. Seekor naga yang sangat berani memancarkan suasana liar, seolah-olah menyatukan kesombongan langit dan bumi, muncul di udara. Naga itu dengan arogan melebarkan sayapnya, memiliki leher yang panjang, dan sama sekali mengabaikan serangan apapun. Jatuh dari langit, berdampak pada keempat pembunuh itu. Supremasi dan pembangkangan dari semua kegilaan itu menakutkan dan menakutkan. Demikian pula, sikap-sikap ini juga sangat ofensif. Keempat pembunuh utama minum pada saat yang sama, dan mereka tidak lagi memiliki keraguan. Mereka menggunakan pengejaran listrik secara ekstrim, mengubahnya menjadi 4 cahaya dan bayangan, dan mengonsolidasikan kekuatan terkuat untuk menyerang. Tabrakan super dengan keterampilan bertarung terkuat. Keempat belati hitam itu tampaknya berubah menjadi 4 naga beracun, memutar tubuh mereka, mencabik-cabik ruang, dan meledakkannya. Kekuatan itu sama sekali tidak dimiliki oleh para pembunuh. Anda harus tahu bahwa para pembunuh itu sendiri dibunuh. Semakin lemah mereka, semakin kuat mereka. Keempatnya telah mengerahkan kekuatan mereka dengan sangat keras, yang aneh. Ketika semua orang mengira bahwa kedua belah pihak bertabrakan, mereka mengabaikan untuk melihat bahwa naga gila itu tampaknya telah menyatu dan tidak memiliki prestise yang bergejolak, seolah-olah tiba-tiba ada keheningan antara langit dan bumi. Di belakang naga gila itu, sosok yang tinggi dan tegak tidak tahu kapan itu muncul di sana, seolah-olah itu adalah titik paling abadi di dunia, berdiri di sana sepanjang waktu, sehingga semua orang tidak menangkap bagaimana dia sampai di sana, dan dunia yang sunyi itu menakutkan, karena dia benar-benar mengulurkan tangan dan meraih naga gila itu. Langkah Xiaoyu menakutkan. Yang lebih menakutkan adalah ketika dia menyentuh naga itu, naganya menghilang. Penampakan 2 pisau terbang Xingyue dipulihkan lagi. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa pisau terbang Xingyue tampaknya memiliki beberapa hubungan satu sama lain. Kedua pisau terbang itu menembakkan pisau sepanjang sekitar 1 meter. Detektif Xiaoyu menutupinya. Kedua pisau terbang Xingyue itu menggenggam nyawa mereka, dengan lembut memutar pergelangan tangan mereka, dan untuk sesaat, seolah-olah ombak menghantam pantai, bebatuan itu kosong, kehampaan tak berujung, dan seluruh alun-alun bergetar. Xiaoyu tampaknya telah berubah menjadi naga gila. Pedang terbang itu ada di tangan, mengguncang 8 penjuru, dan momentumnya menembus Tianyu, dan matahari serta bulan tidak ada cahayanya. Momentum yang menelan sungai panjang itu menunjukkan penghinaan terhadap keempat pembunuh itu. Apa? Keempat pembunuh utama merasakan ancaman kematian dan semuanya berteriak. Keempatnya dengan cepat berkumpul bersama, dan keempat belati itu menusuk ke depan pada saat yang sama. Kekuatan itu tampaknya memiliki beberapa perpaduan khusus untuk membentuk kekuatan. Boom! 6 senjata saling beradu. Bilahnya saling bersentuhan. Kecemerlangan yang luar biasa meletus seketika dari ujung pisau, membentuk setengah lingkaran, yang menembus langit, menyebarkan awan di langit, dan memusnahkan burung-burung, meninggalkan parit sedalam lebih dari 10 meter. Iris terbentuk, dan kemudian melilit keempat pembunuh itu. Apa? 4 teriakan keluar pada saat yang sama. Keempat pembunuh besar itu tersapu oleh celah itu, dan sosok mereka dengan cepat menghilang dalam anotasi orang-orang, dan akhirnya menghilang sepenuhnya di langit dan bumi. Di tempat mereka berada, sebuah alur muncul, seolah-olah dipotong oleh pedang yang tak tertandingi. Seperti pertarungan telah berakhir, penonton terdiam. Semua orang menatap Xiaoyu dengan tercengang. Dia bukan hanya pemenang terakhir, tetapi juga karena dia terlihat seperti dewa.
Moyue Square yang asli mencakup area seluas ribuan meter persegi, tetapi sekarang bagian tengahnya memiliki ruang seluas 7 atau 800 meter persegi, yang semuanya adalah retakan, terutama lokasi Xiaoyu dikelilingi oleh parit yang bersilangan. Hanya tempat di mana dia berdiri, mempertahankan area lengkap sekitar 6 atau 7 meter persegi, seolah-olah berdiri, tiba-tiba muncul. Ditambah dengan adegan Xiaoyu membunuh keempat pembunuh itu, orang tidak bisa lagi melupakan momen ini. Xiaoyu sudah cukup lelah. Ketika Zanlongpo dan Mad Dragon Kill dilemparkan bersama, dia hampir menghabiskan 90% semangat juangnya, dan dengan cepat pulih bahkan ketika dia tetap sama. Tetapi di mata orang lain, di mana Xiaoyu? Baru setelah Wang Lingfeng dan yang lainnya bergegas, Xiaoyu sedikit pulih, dan kembali ke rumah utama kota bersama mereka, lalu mengeluarkan minuman impian dan minum. Ling Yuner tidak memiliki kebaikan sebelum menghadapi Xiaoyu. Seperti wanita yang kuat, dia menyampaikan semua perintah dan melakukan pencarian seperti karpet di kota Mochizuki. Siapapun yang menemukan kekeras-kepalaan akan membunuh mereka semua. Semua pembunuh yang mengintai di Mochizuki singkirkan mereka semua. Wang Lingfeng emosional. Memang benar bahwa bakat Xiaoyu sedikit menakutkan. Namun, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat bahwa Xiaoyu begitu kuat. Ketika dia bertemu di Kaisar Silat terakhir kali, Xiaoyu masih membutuhkannya untuk melindunginya, tetapi sekarang dia dapat membunuhnya. Mereka bukanlah penguasa lawan. Setelah hampir pulih, Xiaoyu juga tenggelam dalam pikirannya. Dia merenung, refleksi yang tidak disengaja pada dirinya sendiri, kali ini membuktikan apa yang dikatakan Zheng Hanzu tentang kelemahan fatalnya, yaitu bahwa dia terlalu suka berpetualang, yaitu, penampilannya yang terlalu percaya diri. Dan kali ini dari Pulau Seria, Xiaoyu telah menyadarinya, tetapi tidak mudah untuk memperbaiki kebiasaan ini. Setelah krisis hidup dan mati ini, Xiaoyu terbangun. Pencarian dan penyelidikan kota, dengan kedatangan orang-orang Mo, mencapai puncaknya. Dengan penambahan ras pembunuh ini, dengan pengetahuan mereka tentang metode pembunuh, lebih dari 30 pembunuh digali hanya dalam 5 hari, tidak hanya pembunuh Zhao, pembunuh yang dikirim dari keluarga Wu. Orang-orang Mujiang Yuhua juga membawa kepala 3 tetua keluarga Wu dan para tetua dari 3 tetua keluarga Zheng. 6 kepala tidak hanya menunjukkan niat mereka untuk bergabung dengan tulus, tetapi juga menunjukkan kehilangan orang-orang Mo. Xiaoyu secara alami adalah penerimaan yang megah. Dia awalnya berencana untuk mengatur orang-orang Mo di kota suci. Akibatnya, orang-orang Mo meminta untuk tinggal di kota Moyue. Berdasarkan ini, orang-orang Mo diperkuat. Xiaoyu secara alami tidak akan keberatan dengan ini. Sekarang kota bulan-bulan dan kota suci membentuk tanduk, dan satu sisi dalam kesulitan, dan sisi lain segera mendukungnya. Poin utamanya adalah bahwa tempat suci kultivasi Tianjian Wonderland tidak dapat dimukimkan kembali di kota suci. Itu hanya dapat berlokasi di kota bulan, dan ditakdirkan bahwa kota bulan akan menjadi itu adalah benteng Xiaoyu lainnya. Dengan penambahan klan Mo, Hoshino dan yang lainnya telah berturut-turut keluar. Kekuatan kota Wang Yue telah ditingkatkan lebih lanjut. Ketika Raja Panah Raja Zunxin menguasai ruang 3 dimensi tegak dan melangkah keluar dari langit dan anak panah, ia juga memberitahu Xiaoyu rencana pelatihan yang ia buat untuk Xiaoyu. Itu adalah lembah SDS dan salju utara. Satu orang yang tinggal di lembah Bingtian adalah orang kepercayaan yang paling dihormati dari roh Raja Panah. Ia dulu terkenal, Raja Pertempuran Super, kediaman Ratu Jahat. Ada tempat kultivasi yang didirikan oleh Jianshan Lingzun di tahun-tahun awalnya, yang paling cocok untuk kultivasi Xiaoyu. Ada juga anak panah surgawi Jianshan Lingzun, yang tetap bersama Ratu Jahat. Oleh karena itu, Xiaoyu tinggal di kota Moyue selama sekitar 1 bulan. Sebelum menunggu Yaking meninggalkan Bea Cukai, mereka berangkat dalam perjalanan lagi dengan Ling Yuner angin utara bersiul, ribuan mil es, ribuan mil salju melayang, daratan luas, ditutupi dengan perak, semua burung dan binatang menghilang, dan hanya salju yang mengambang di udara. Salju turun lagi, Yuner, mari kita beristirahat di depan. Xiaoyu memandangi bumi yang luas, ditutupi dengan salju, dan sesekali melihat beberapa sosok, juga beberapa warcraft berskala besar, mencari makanan di luar. Ia berencana untuk berburu untuk makan siang. Feng Ling Fox menjulurkan kepalanya dari bulu cerpelai Ling Yun dan berseru, "Oke, oke. Ini bukan saatnya untuk berburu." Ling Yuner menepuk kepalanya. Dengan sedikit teriakan,
Fangling Fox berubah menjadi pita dan menghilang dari pandangan mereka. Di tempat bersalju di dunia ini, Fangling Fox berwarna putih dan sangat sulit ditemukan. Xiaoyu menemukan sebuah gua di kaki gunung yang tinggi. Xiaoyu sendiri tidak takut dengan dingin, tetapi Chenai Lingyun tidak. Meskipun ia memiliki kekuatan, ia belum dapat memulai dan tidak dapat menahan cuaca dingin yang parah. Jadi mereka berhenti dan pergi. Mengenai situasi ini, Xiaoyu juga membuat pernyataan kepada Raja Panah, dan jawabannya adalah Lingyuner harus memulai kekuatan di tubuhnya. Setelah ditempa oleh dingin, dia dapat menggunakan panah untuk datang. Ketika dinyalakan, dan ketika kekuatan diaktifkan dengan panah, Lingyuner akan mengalami rasa sakit yang lebih tak tertahankan. Xiaoyu menemukan beberapa kayu bakar. Setelah ditutupi salju, kayu bakar ini direndam. Xiaoyu mengeringkannya melalui pertempuran, dan kemudian menyalakannya. Setelah bertarung, api menjadi hangat dan gua menjadi jauh lebih hangat. Lingyuner duduk di sebelah api. Tidak butuh waktu lama bagi Fangling Fox untuk menangkap beberapa buruan kembali. Xiaoyu mulai memanggang. Dia sudah berlatih. Dalam hal ini, Lingyuner tidak memiliki pengalaman dan hanya bisa menonton dari samping. Feng Linghu juga berharap untuk menunggu. Sambil menunggu permainan dipanggang, Xiaoyu mengeluarkan cakram kutukan. Apa, ada lagi? Lingyuner bertanya, dan sepanjang jalan, cakram senjata ajaib hampir menjadi perangkat yang Xiaoyu dapatkan informasi langsung setiap hari. Cakram mantra ini sangat halus. Pada tingkat kutukan saat ini, itu tidak dapat digunakan sama sekali. Setelah Qin Yuyi memulai orang ini yang hampir tidak menjadi ahli kutukan, ia hanya dapat mengatur 3 lokasi teleportasi titik tetap. Salah satunya adalah Pulau Suci Awan dan Kabut. Sebagai pusat kekuatan maritim, disitulah Xian dan Nebula berada. Tempat ini diperlukan, belum lagi Pulau Suci Yunwu sekarang secara nominal bersekutu dengan keluarga Zheng. Salah satunya adalah Kota Suci. Kota Suci itu sendiri adalah simbol kekuatan Xiaoyu, dan juga mengumpulkan kekuatan dan dukungannya yang paling kuat, serta keluarga Xiaoyu, yang dapat dikatakan sebagai pusat segalanya. Yang lainnya adalah Mochizuki. Alasan memilih di sini adalah, dalam analisis terakhir, karena satu orang, yaitu Raja Panah. Xiaoyu juga tahu bahwa dia semakin banyak mendapatkan perhatian, terutama perhatian dari beberapa pembunuh. Jadi ada kaisar perang semu seperti Raja Panah Ling Zunxin, bagaimana mungkin dia tidak menggunakannya? Sekarang tampaknya mereka berdua selama dibutuhkan, Raja Panah akan segera muncul. Dapat dikatakan bahwa cakram kutukan hampir mengubah banyak hal yang dibayangkan Xiaoyu sebelumnya. Baru-baru ini daratan mengalami angin kencang dan awan, dan wilayah laut juga sangat kacau. Saya harus memiliki semua informasi pada saat pertama. Xiaoyu menjawab sambil tersenyum. Dia segera mengaktifkan cakram mantra. Transmisi titik tetap dilakukan di ketiga titik. Akibatnya, banyak informasi yang diteruskan. Tentu saja, informasi itu disortir oleh orang-orang dari 3 arah. Xiaoyu hanya perlu membacanya. Lingyuner tersenyum, Anda adalah kantor keliling, komandan jarak jauh. Xiaoyu berkedip dan terkekeh, itu benar. Dengan cakram kutukan, tidak perlu khawatir tentang keterlambatan informasi atau semacamnya, yang terlalu nyaman. Dia membawa intelijen bersamanya, dan wajahnya sedikit bermartabat. Lingyuner melihatnya, ini adalah informasi dari Xian. Isinya tidak lebih dari integrasi kekuatan laut. Ini sangat lambat, selain awan dan pulau-pulau suci, yang secara resmi membentuk aliansi satu sama lain. Kekuatan besar lainnya belum menyatakan dengan jelas posisi mereka. Di antaranya adalah kekuatan di wilayah laut ini. Untuk alasan mereka sendiri, ada juga kota Shenwu di Wuhan, yang juga hadir di berbagai tempat, dan ada juga orang-orang rawa barat yang campur tangan dari waktu ke waktu. Dapat dikatakan bahwa kekuatan laut telah menjadi lebih kacau, tetapi dalam identitas Nebula, seperti Qianri banyak kekuatan besar, seperti pulau dan pulau bintang, belum menunjukkan sikap dekat dengan kekuatan lain. Wilayah laut sangat rumit, Xiaoyu berkata dengan emosi, dan itu sama yang hanya membiarkan Xian duduk. Dia hanya membakar informasi itu dalam api. Pastikan itu tidak ditemukan. Xiaoyu mengambil sepotong informasi lain. Ini dari Mochizuki, karena isinya sangat sederhana, yaitu, Yaking telah melewati bea cukai. Saya awalnya berencana untuk datang melalui cakram kutukan. Akibatnya,
Itu dimasukkan ke dalam wilayah sihir panah dan anak panah oleh Raja Anak Panah, dan dipaksa untuk berlatih. Kata-kata yang penuh kebencian. Apakah ini surat cinta? Ling Yuner tertawa. Saudari Yaking datang dengan cepat dan bangga. Aku bahkan tidak berpikir aku mungkin menulis surat cinta. Xiao Yu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ada konten lain di Kota Bulan, tetapi tidak banyak, terutama kehadiran orang-orang Mo, dan setelah 3 Tuan Raja Panah Lingzun dan keluarga Liu memasuki penduduk bencana alam, sensasi yang ditimbulkannya mulai bergejolak, dan beberapa kekuatan sudah mulai terus memasuki Kota Bulan, dan meminta untuk bergabung. Akhirnya, ada berita dari Yun Mengyao, Kota Suci. Konten ini dapat memiliki efek sensasional. Kontennya adalah bahwa partai Zheng Xiao dan keluarga kuno keluarga Luo yang melekat pada keluarga Wu dihancurkan tadi malam. Alasannya adalah bahwa klan roh jahat yang melekat pada keluarga Zheng dihancurkan oleh partai Wu Han kemarin. 2 Zheng Xiao yang mendapat berita itu segera menanggapi. Hancurkan keluarga Luo sebagai balas dendam, dan dengan demikian 2 keluarga kuno besar dihancurkan. Dan berita itu baru saja menyebar. Ada juga berita buruk di sisi Kota Suci, yaitu suku Bingyue dan suku Huoyun diserang oleh bencana alam di sisi Zheng Xiao. Jika kedua kelompok etnis itu sudah mulai mengungsi, kebanyakan orang akan memasuki Kota Suci. Saya khawatir ada juga bahaya pemusnahan. Turunlah, ada keluarga Ling. Keluarga besar dengan sejarah 6.000 tahun ini belum diserang, tetapi masalah internal telah terjadi. Keluarga Ling secara resmi terbagi. Terbagi menjadi 2, sebagian ditempatkan di Kota Suci, sebagian bergabung dengan Zheng Xiao, dan Ling Daoyuan, keluarga Xiao Yu yang paling dikenal, juga bertempur berdampingan dan terbunuh. Informasi ini membuat Xiao Yu menghela nafas tanpa henti. Proses sejak berkenalan dengan Ling Daoyuan berlalu satu persatu, dan mereka berjuang berdampingan di kota Natania. Saya tidak menyangka bahwa perpisahan itu akan menjadi perpisahan. Kakak, Ling Yuner berkata dengan lembut. Xiao Yu membakar semua informasi itu menjadi abu dan berkata, aku baik-baik saja. Situasi saat ini di daratan sudah ditakdirkan untuk mati. Aku berharap keluarga Ling akan dapat memperoleh kembali kekuatan dan kekuatan di masa depan. Saudara Tao Yuan Kuan mengetahuinya dan akan merasa lega. Dia berkata dengan mulutnya, tetapi sosok Yan Lingwu muncul di dalam hatinya. Aku tidak tahu di mana dia sekarang. Dan ini baru awal perang. Beberapa keluarga kuno yang pernah mengalami kehancuran epik satu demi satu. Dapat dibayangkan betapa kecilnya kekuatan seseorang. Aku khawatir kematian akan menjadi tema utama di masa depan. Xiao Yu hanya berharap dia bisa menjadi kaisar sesegera mungkin, sehingga dia bisa menggunakan satu orang untuk mengubah situasi perang dan menstabilkan situasi yang kacau lagi. Pada saat ini, telinga Xiao Yu bergetar, dan suara yang sangat kecil datang dari luar. Meskipun dia hampir tidak dapat mendengarnya di bawah demonstrasi Beifeng Howling, tetapi karena dia dalam bahaya karena terlalu berisiko dan percaya diri, Xiao Yu telah berhati-hatilah setiap saat, ingatlah bahwa heart connect-nya juga terbuka setiap saat, dan suara apapun yang dekat dengan lebih dari 200 meter dapat didengar. Seseorang ada di sini, bisik Xiao Yu. Feng Ling Fox berkata, aku akan melihatnya. Ia melayang keluar dari gua, menghilang ke dalam salju putih, menghilang tanpa jejak, dan memata-matai informasi di salju yang dingin ini, membunuh orang-orang, dapat dikatakan sebagai pilihan terbaik dibandingkan dengan rawa-rawa barat, Pegunungan Hengduan Selatan dan Laut Timur, es dan salju utara tidak begitu banyak ahli yang kuat dan tidak ada kelompok kekuatan yang rumit. Ini karena telah terjadi bencana alam yang dahsyat. Di bawah prestise langit dan bumi, bahkan tingkat Raja ke-10, tidak dapat melawan, yaitu, tingkat Raja Perang dengan enggan melarikan diri. Oleh karena itu, sejak lama, kekuatan di es dan salju telah pergi, dan sebagai hasilnya, populasi yang jarang di sini membuatnya semakin misteri kekuatan yang tersisa di sini. Xiao Yu memberi isyarat kepada Ling Yuner untuk tetap di gua dan tidak mengganggu. Dia berdiri dan berjalan ke pintu masuk gua. Sinar tong sepenuhnya dilepaskan, mendengarkan suara-suara di sekitarnya. Pada saat ini, dia seperti seorang prajurit yang tak terkalahkan yang terbang melintasi pedang. Dia berdiri di pintu masuk gua dan menghalangi salju dan salju, membuat Ling Yuner melihat punggungnya yang tinggi, dan ada perasaan yang tak terkatakan di hatinya. Ingin meringkuk dalam pelukan Xiao Yu dan menikmati perhatiannya, memikirkan hal ini, wajah cantik Ling Yun sedikit panas. Bing Hunlo Bing Yulu, tolong temui kakak Xie.
Saat itu, sebuah suara datang dari kejauhan. Xiaoyu mendongak dan melihat 6 atau 7 sosok di lereng tinggi lebih dari 60 meter jauhnya, berteriak keras ke arah dia berada. Pria itu berusia awal 20-an. Kemeja peraknya hampir sama dengan salju putih, kecuali bahwa rambut hitam dan mata hitamnya sangat menonjol, dan sisanya semua kemeja perak. Mereka berdiri di pemuda ini, kiri dan kanan. Pada saat ini, Fengling Fox juga kembali. Aku memeriksa dalam jarak beberapa kilometer dari mereka. Tidak ada orang lain, hanya ini. Baiklah, kamu lindungi Yuner, kata Xiaoyu. Fengling Fox memasuki gua dan tertegun oleh Ling Yun. Xiaoyu kemudian terbang ke udara dan mendatangi orang yang mengaku sebagai Bing Yulu dan yang lainnya. Mengetahui bahwa di dalam gua, dia masih bisa menjaga jarak yang jauh dan tidak bisa datang, jadi Xiaoyu merasa bahwa mereka tidak jahat, dan yang membuatnya semakin terkejut adalah bagaimana orang-orang ini menemukannya. Anda harus tahu bahwa Sinertong selalu memiliki kemampuan pendengaran terkuat di sepanjang jalan, sehingga seseorang dapat menemukan keberadaannya dan menemukannya dengan mudah, jadi mengapa tidak mengejutkannya. Bing Yulu, Xiaoyu menatap pemuda itu. Bing Yulu tersenyum, ya, Bing Yulu telah melihat saudara Xie. Jiwa es. Pikiran Xiaoyu terlintas beberapa informasi tentang suku Ice Soul. Ras ini adalah ras terbesar di salju dan es. Aku tidak tahu jumlah spesifiknya, di mana aku tinggal, atau seberapa kuat aku, tetapi salah satu karakteristik ras mereka adalah bahwa seluruh ras semuanya adalah es. Atribut, dan rumor mampu berkomunikasi dengan jiwa di pegunungan es dan bersalju ini yang tidak tahu berapa lama ada, ini sangat mirip dengan pencerahan Xiaoyu asli di Gunung Sueluo, tetapi berbeda. Terlalu jelas, dan surat Raja Panah membuat Xiaoyu datang. Yang disebut kultivasi adalah membuatnya merasakan roh gunung dan sungai, memahami kekuatan langit dan bumi, dan kemudian berbaris ke tingkat yang lebih tinggi. Apakah kamu mengenaliku? Xiaoyu terkekeh. Tiran gila Xie Xiongtang telah menciptakan keajaiban yang tak terhitung jumlahnya. Potretmu telah diberikan kepada suku Ice Soul-ku. Begitu kau memasuki es dan salju, suku Ice Soul-ku tahu. Kupikir saudara Xie sebelum bertemu dengan Ratu Jahat Guningqing. Ketika aku kembali ke klan Binghun, aku tidak menyangka bahwa Xie Xiong melewati klan Binghun dan tidak masuk. Ayahku secara khusus mengirimku untuk bertemu, kata Bing Yulu, melewati klan Ice Soul tanpa masuk. Xiaoyu tertawa, mengapa dia menemukan suku Binghun? Sepanjang jalan, Sinertong begitu terbuka sehingga bahkan citra pribadinya tidak ditemukan. Dia benar-benar melewati stasiun suku Binghun, dan dia hanya tertarik pada suku Binghun ini. Saudara Bing, jangan menertawakanku. Sebenarnya, aku sama sekali tidak menemukan di mana klan Binghun berada. Malu untuk mengatakan bahwa ada begitu banyak orang di klan Binghun, aku bahkan tidak memiliki sedikit pun celah. Kata Xiaoyu, mata Bing Yulu memancarkan kilatan cahaya, aku tidak tahu sekarang aku mengundang saudara Xie untuk pergi ke suku Ice Soul-ku. Apakah saudara Xie bersedia pergi? Xiaoyu mengerang sedikit dan setuju. Jika klan Ice Soul ingin berurusan dengannya, aku khawatir seorang master telah dikirim untuk menyerang Raja Perang secara diam-diam. Bahkan jika ada cakram dengan mantra, dia juga sudah tamat. Jadi Xiaoyu tidak terlalu khawatir. Akan aman untuk memulai cakram mantra, atau menggambar huruf Raja Panah, atau memindahkannya. Aku ingin pergi ke klan Binghun. Xiaoyu tertawa. Silakan tunggu Bing. Dia kembali ke gua dan berbicara dengan Ling Yuner. Ling Yuner tentu saja tidak keberatan dengan pilihannya. Keduanya meninggalkan gua, bergabung dengan Menara Bing Yue, dan menuju stasiun klan Ice Soul yang misterius. Terbang sepanjang jalan, Xiaoyu menemukan bahwa dia benar-benar kembali di sepanjang jalan aslinya, dan bahkan jalan yang dia lalui tidak berubah di tikungan. Ini membuat Xiaoyu mengerti bahwa orang-orang Binghun selalu mengawasinya. Detail seperti itu diperhatikan, dan Xiaoyu bertanya-tanya, mengapa dia tidak mencari tahu siapa yang mengikutinya. Bahkan jika komunikasi dari hati ke telinga dibatasi oleh jarak, bagaimana dengan Fengling Fox yang keluar dan bermain dari waktu ke waktu? Bulu makhluk kecil ini berwarna putih, dan sulit diperhatikan saat masuk ke salju, dan tidak ada seorang pun yang ditemukan. Dengan sedikit keraguan, Xiaoyu tidak dapat menahan diri untuk mulai memperhatikan sekelilingnya. Bing Yulu menatap matanya, tetapi tersenyum sedikit, tidak patah. Mereka segera tiba di sebuah gunung yang tinggi. Gunung itu tingginya 10.000 meter. Melihat dari kejauhan tampak seperti pedang tajam,
Lurus ke langit, kabut di sekitarnya ditutupi dengan salju putih tebal, memberikan kesan ketebalan yang tidak dapat dijelaskan. Ketika mereka mencapai bagian depan gunung, bagian tengah gunung membuka jalan sendiri. Xie Xiong, silakan masuk. Bing Yulu memberi isyarat silakan. Xiaoyu tersenyum dan terbang ke dalamnya terlebih dahulu. Jalan itu penuh dengan obor, membubarkan kegelapan dan tampak cerah dan tidak normal. Anda bisa berjalan di dalamnya. Xiaoyu menemukan bahwa tidak ada jejak pahatan, seolah-olah semuanya alami. Menyeberangi lorong dan memasuki perut gunung. Xiaoyu langsung terkejut dengan pemandangan di depannya. Ini hanyalah negeri dongeng di bumi, dunia lereng gunung, bangunan rapi yang tidak dapat dilihat sekilas, jalan-jalan bersih, sungai-sungai kecil, pepohonan di sepanjang jalan, rumput yang lembut, dan bunga-bunga segar. Suhu di sini bahkan lebih tinggi daripada di luar, jauh lebih tinggi, mendekati suhu kota suci. Sangat indah. Ling Yuner tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Xiaoyu juga sangat terkejut dengan pemandangan di depannya, hampir mustahil untuk membayangkan bahwa ada tempat yang begitu indah di lereng gunung ini. Ketika Xiaoyu ingin berbicara, dia tiba-tiba merasakan denyutan yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya, seolah-olah ada sesuatu yang telah disentuh. Dia memejamkan matanya sedikit dan merasakan dengan hatinya. Dalam sekejap, tubuh Xiaoyu menjadi sedikit kabur. Seolah-olah akan menerobos kapan saja. Surga dan manusia adalah satu. Berkomunikasi dengan roh gunung. Suara-suara rendah terdengar dari mulut orang-orang Bing Yue, seperti Bing Yulu. Mereka memandang Xiaoyu dengan rasa iri atau cemburu. Dahulu kala, Bing Yulu bergumam pada dirinya sendiri, tidak heran ayahnya akan memilihnya. Orang-orang yang datang ke sini untuk pertama kalinya, lebih dari 1000, dapat mencapai prestasi seperti itu, hanya Xiaoyu. Jiwa es di sebelahnya berbisik, "Mayor, bukankah Xiaoyu terlalu berani? Dia tidak takut kita dapat menggunakan tangan kita." Dasar bodoh. Bing Yulu mengulurkan tangannya dan memukul dahi pria itu. Jiwa Gunung Binghun San adalah akar dari suku Binghunku. Begitu kita berkomunikasi dengannya, kuasai seluruh Gunung Binghun. Jika kita berani menyerang, dia dalam sekejap, semuanya bisa hancur di sini. Dia menatap tubuh Xiaoyu, dan mendesah, "Aku tidak sebaik dia." Mungkin karena pengalaman pencerahan Gunung Sueluo, atau pengalaman pencerahan Ye Chaofeng, tetapi Xiaoyu tidak memiliki jenis kejutan seperti sebelumnya, tetapi sangat nyaman. Pada saat ini, ia juga memahami tujuan sebenarnya dari roh Raja Panah untuk mengirimnya ke es dan salju. Melalui keberadaan ini selama bertahun-tahun, meninggalkan gunung salju tanpa mengetahui seberapa banyak yang harus dirasakan, karena ia telah mengalami, dan gunung ini tampaknya lebih kuat daripada Gunung Sueluo, samar-samar, seolah-olah mengembunkan napas tebal, seolah-olah benar-benar ada jiwa gunung yang lahir. Faktanya, yang disebut jiwa gunung adalah mereka yang tetap kuat setelah kematian mereka, pikiran mereka tidak tersebar, keinginan untuk bertarung tidak patah, dan beberapa gambar sebelumnya yang tertinggal di pegunungan telah bertahan dengan bantuan pegunungan. Sederhananya, itu sedikit mirip waktu itu tegak, dan sesuatu akan disimpan selamanya. Xiaoyu menyadari hal ini. Dia tampaknya melihat keinginan bertarung yang tak terhapuskan yang ditinggalkan oleh orang-orang kuat dari generasi ke generasi di Binghun San, dan dia juga melihat pasang surut klan Binghun San. Namun, ternyata suku Binghun telah mengalami pengalaman kecil seperti itu dalam menghadapi bencana kekuatan bumi dan bumi. Pada saat hidup dan mati, seluruh keluarga melemparkan misteri jiwa es. Untuk berkomunikasi dengan jiwa gunung-gunung Binghun. Binghun San berkomunikasi dengan jiwa gunung dan dapat memasuki Binghun San dan lolos dari bencana. Xiaoyu juga tampaknya mengalami pemandangan yang mendebarkan secara langsung dengan bantuan jiwa Gunung Binghun San. Dia tampaknya terintegrasi ke dalam keluarga Gunung Binghun dan menjadi anggota yang berkomunikasi dengan jiwa Gunung Binghun San. Dia merasakan keadaan pikiran pemilik jiwa es. Hidup dan mati sudah dekat. Longsoran salju, gempa bumi, dan semua bencana alam akan menghancurkan seluruh suku jiwa es. Satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah berkomunikasi dengan gunung jiwa Bing dan jiwa gunung. Konsentrasi kekuatan spiritual seluruh orang dan kecocokan yang sempurna juga mengasyikkan. Terjadi lonjakan yang gila. Tiba-tiba, Xiaoyu merasa seolah-olah dia telah melintasi ribuan tahun. Kembali ke masa lalu, dia membuka matanya lagi, dan semua yang dia lihat diambil ke matanya, dan kekuatan mentalnya mencapai ketinggian yang tak terjangkau.
Yang disebut kekuatan spiritual juga merupakan roh seseorang. Bagi mereka yang mempraktikkan dendam, itu tidak terlalu berguna. Namun, bagi ahli kutukan, kekuatan spiritual hanyalah sumber kekuatan terbesar mereka. Kekuatan itu akan menjadi lebih kuat. Misteri jiwa es adalah mantra, kata Xiaoyu. Bing Yulu tertawa, tepat sekali. Selamat kepada saudara Xie atas peningkatan kekuatan mentalnya yang luar biasa. Jika saudara Xie berlatih mantra, dia akan mampu melakukan lebih banyak hal dengan lebih sedikit di masa mendatang. Xiaoyu menggelengkan kepalanya. Aku tidak memiliki kemampuan untuk berlatih mantra. Meskipun dia memiliki pembunuh api beku dan kutukan dewa bumi, pasif, itu semua diciptakan oleh roh jahat untuknya. Dia sendiri sama sekali tidak dapat mengolah mantra seperti yang dikatakan roh jahat. Hal ini membuat Xiaoyu tidak terlalu bersemangat dengan peningkatan kekuatan mentalnya yang luar biasa. Salah, Xiaoyu sedikit kecewa, tetapi kemudian muncul sebuah pertanyaan, bukankah cakram kutukan di tangannya persis seperti yang digunakan oleh ahli kutukan? Untuk mengaktifkan mantra teleportasi titik tetap dalam cakram kutukan, itu berarti menghabiskan kekuatan mental. Dengan kekuatan spiritualnya sebelumnya, itu hanya dapat mentransmisikan 30 hingga 40 orang sekaligus. Sekarang kekuatan mentalnya telah meningkat tajam. Berapa banyak orang yang ditransmisikan sekaligus? 200, 300. Jumlah itu masih tampak kecil, tetapi sudah waktunya untuk menggunakannya. Jika Anda bertarung melawan kekuatan lain dan mendalaminya dengan seni tanah, maka gunakan cakram mantra ini untuk memindahkan ratusan master masa lalu dan muncul di base camp lawan Anda. Apakah itu dapat mengubah situasi dan memikat musuh secara mendalam? Bahkan lebih penting untuk mengirim ratusan orang sekaligus. Efek serupa seperti ini akan sangat meningkat dengan peningkatan kekuatan mental. Terhubung dengan titik ini, Xiaoyu tidak bisa menahan kegembiraannya lagi. Anda tidak dapat berlatih mantra, tidak apa-apa. Peningkatan kekuatan mental setidaknya akan memungkinkan Xie Shao untuk melatih keterampilan rahasia yang unik bagi suku Ice Soul saya. Badai roh. Di tengah tawalang, seorang pria parubaya yang tampaknya membenci jimat melangkah ke udara diikuti oleh beberapa pria tua berambut abu-abu. Jiwa es di belakang Bing Yulu memberi hormat, lihat patriark, tetua. Ayah, tetua, Bing Yulu juga memberi hormat. Pria parubaya itu langsung mendatangi Xiaoyu, saya Bing Yetian, kepala suku Ice Soul. Saya ingin tahu apakah Xie Shao agak akrab dengan nama saya. Xiaoyu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku belum mendengarnya, tetapi salah satu temanku dan patriark tampaknya hanya berjarak satu kata. Dia memikirkan Bing Yue, patriark Bing Yue. Xie Shao pasti patriark Bing Yue Bing Yexuan, kan? Bing Yetian tertawa. Patriark tahu, Xiaoyu tertawa. Bing Yetian mendesah, karena hanya setelah aku menjadi patriark suku Binghun, karakter malam akan ditambahkan di tengah nama untuk memperingati generasi dewa perang suku Binghun. Xiaoyu mengangkat alisnya. Dia samar-samar menebak sesuatu. Xiao Shao, kumohon, aku akan memberitahumu detailnya. Bing Yetian tertawa. Ketua klan, tolong. Xiaoyu sedikit menantikannya. Tujuan perjalanannya awalnya adalah demi Ninghou Guningqing. Jika itu bisa dikaitkan dengan klan jiwa es, itu akan menjadi hal yang sangat baik. Dipimpin oleh Bing Yetian, mereka tiba di sebuah istana kecil yang relatif mewah. Tamu dan tuan rumah duduk. Bing Yetian berkata, Xiao Shao sangat aneh, mengapa kita harus meminta Xie Shao untuk datang? Ya, itu aneh. Xiaoyu berkata dengan jujur, sejauh yang kulihat, klan jiwa es tetap berada di gunung jiwa es ini. Bahkan jika kekuatan utama tidak mengizinkanmu untuk mandiri dari perang, tidak ada yang dapat kau lakukan, karena sulit ditemukan. Tempat persembunyian suku Binghun, dan integrasi suku Binghun dan jiwa gunung Binghun San, adalah seseorang yang datang untuk menyelamatkan, karena takut akan sulit untuk mengancam suku Binghun. Petik 2. Sepertinya Xie Shaofang menyadari jiwa gunung Binghun San. Aku sudah tahu beberapa rahasia suku Binghun Sanku. Ya, kita dapat mengganti sementara beberapa dunia yang mati di Binghun San ini melalui misteri Binghun. Kemauan kuat dari pertempuran abadi akan dipanggil untuk bertarung demi kita. Kekuatan orang-orang kuat ini dapat menyapu semuanya, jadi kita aman. Bing Yetian berkata di sini, tiba-tiba, matanya bersinar seperti dingin listrik, tetapi kita, jiwa-jiwa es, dan lautan berdarah lebih dari 100 ras di es,
salju, dan salju, kita tidak akan pernah lupa. Xiaoyu dan Ling Yuner saling memandang dan berkata, bagaimana kamu mengatakan ini? Panggilan, mengambil napas dalam-dalam, Bing Ye Tiantang, seorang master tingkat 10, mengingat kejadian itu, dan berada dalam suasana hati yang sangat bergejolak. Dia berkata dengan suara yang dalam, dunia mengatakan bahwa saya melakukan sesuatu yang merusak dan tidak masuk akal di es dan salju. Saya memiliki lebih dari 100 ras di salju dan es, tetapi siapa yang tahu bahwa bencana 500 tahun yang lalu bukanlah bencana alam, tetapi bencana buatan. Buatan manusia, ini tidak mungkin, Xiaoyu berkata dengan heran. Untuk mengetahui bencana itu adalah hari terakhir. Menurut informasi yang diketahui oleh Xiaoyu, bahkan Raja Perang hampir tidak dapat menyelamatkan hidupnya dan ingin bertarung. Sebenarnya buatan, apakah itu yang disebut kelas kaisar? Pikiran tentang kaisar semu, Xiaoyu merasa bahwa evolusi situasi itu sedikit di luar imajinasi. Bagaimanapun, hanya ada Rieche Gotik sebelumnya, tetapi kekuatannya secara bertahap menurun. Saya khawatir itu bukan lagi kaisar semu. Scott Perkins dan Arrow King Souls memiliki keyakinan. Kalau tidak, menilai dari Xiaoyu, saya khawatir itu adalah klan perampok hati di ujung selatan perairan yang jauh. Jika yang lain muncul di salju, itu akan benar-benar menjadi masalah. Berani bertanya kepada Patriark, tetapi kaisar perang semu yang menyebabkan bencana. Kata Xiaoyu. Bing Yetian menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Hati Xiaoyu yang menggantung kemudian dilepaskan. Dengarkan saja, Bing Yetian berkata, jika Anda ingin mengatakan kaisar perang semu ini, es dan salju mungkin benar-benar ada. Sikat, hati Xiaoyu yang baru saja stabil menggantung lagi. Apa yang dikatakan Patriark, apakah itu benar atau tidak? Apakah itu bahkan bukan Patriark? Hei, Bing Yetian menghela napas panjang, dan membisikkan spekulasi tentang situasi suku Binghun dan Master Kaisar Tempur Semu. Xiesao harus memahami hubungan antara 8 keluarga besar di dunia kuno. Kecuali keluarga Liu, mereka selalu menahan diri dan merupakan orang-orang yang digolongkan sebagai keluarga besar kuno biasa, sehingga 7 keluarga besar di zaman kuno mengabaikan keluarga Liu, memberi keluarga Liu kesempatan untuk menjadi keluarga terbesar ke-8. Jika tidak, keluarga Liu sudah lama hancur, dan 7 keluarga kuno sama sekali tidak diizinkan. Mereka kuat, dan 7 keluarga besar di zaman kuno selalu bertarung satu sama lain, saling berebut, dan berusaha keras untuk menjadi keluarga terkuat, sehingga seseorang akan memperhatikan lebih dari 100 ras di salju dan es kita. Petik 2. 500 tahun yang lalu, ada 132 ras di Bingtian Swedi, yang dipimpin oleh suku Binghun saya. Selain itu, pada saat itu, saya memiliki 2 master dari kelas Raja Pertempuran. Saya dapat mengatakan bahwa Bingtian Swedi tidak berani mengikuti, jadi ada orang-orang. Kemudian, suku Aesol milikku ingin membiarkan suku Aesol milikku bergabung dengan keluarga mereka, untuk memperkuat kekuatan mereka dan menghancurkan keluarga besar lainnya yang berseteru dengan mereka. Pada saat ini, kepala suku dan tetua suku Aesol memilih untuk tidak campur tangan. Urusan pedalaman, sebagai hasilnya, tindakan ini membuat marah para tuan yang datang untuk meminta kedua keluarga besar kami. Kedua orang ini adalah Wu Zanchang dari keluarga Wu dan Zheng Tianming dari keluarga Zheng. Mereka sudah menjadi yang teratas dalam kelas Raja Perang 500 tahun yang lalu. Awalnya, penolakan kami membuat mereka sedikit kesal, dan beberapa dari mereka yang datang bersama mereka ikut. Anak-anak itu sendiri berasal dari keluarga besar zaman dahulu, dan benar-benar membunuh beberapa wanita saya di salju dan es. Sebagai tangan suku salju dan es, jiwa es kami tentu saja tidak mau, jadi kami menuntut hukuman bagi para pembunuh. Mereka semua adalah pemeliharaan, jadi kami menggunakan semua pertempuran di es dan salju. Para master tingkat raja mengepung mereka, memaksa para pembunuh untuk menyerah, dan mengeksekusi mereka semua. Siapa yang mengira bahwa ini adalah awal dari bencana? Wu Zanchang dan Zheng Tianming tidak merasakan cahaya di wajah mereka. Setelah pergi, mereka kembali dan membasuh darah ras dari 3 wanita yang diperkosa. Ini benar-benar membuat kami marah, dan Raja Perang Dunia 20 bergabung untuk memburu. Itu bahkan membuatku khawatir bahwa suku jiwa es telah bersembunyi di daerah terlarang. Leluhur yang bahkan tidak mengenal leluhur kita. Dia adalah puncak Raja Pertempuran. Dengan kekuatan seperti itu, keduanya melarikan diri ke tempat terdalam di es dan salju.
Permukiman Warcraft itu. Petik 2. Dengan mengatakan itu, wajah Bing Yetian meninggalkan air mata tak terkendali. Mereka melihat bahwa mereka dikalahkan, dan mereka bahkan membantai Warcraft. Kedua binatang buas ini, tindakan mereka, membuat marah milion Warcraft dengan satu raja pertempuran. Milion Warcraft berbasis Warcraft tingkat atas meraung serempak, memicu bencana yang belum pernah terlihat sejak zaman kuno. Anda dapat membayangkan akumulasi salju selama ribuan tahun dan keruntuhannya. Ambil kesempatan ini kedua orang itu melarikan diri, tetapi orang-orang kita tidak dapat melarikan diri, mereka juga harus menyelamatkan orang-orang kita, tetapi dalam bencana alam yang mengerikan, bahkan jutaan World of Warcraft tenggelam, dan 20 Raja Perang diburu Masters, hanya leluhur dari Raja Warrior Peaks yang lolos. Petik 2. Ternyata memang begitu. Bencana dahsyat itu sebenarnya ulah manusia, atau keluarga Wu dan keluarga Zheng. Xiaoyu dapat membayangkan betapa dalam dan terpendamnya kebencian mereka. Masalahnya, adalah mereka tidak dapat membalas dendam. Jika tidak ada kekacauan tiga warna yang mengganggu struktur benua, mereka takut tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk membalas dendam. Itu karena keluarga Wu Jia dan Zheng terlalu kuat, jauh dari sekarang banyak ras es dan salju, seperti klan jiwa es, dapat bersaing. 132 ras. Dalam menghadapi bencana itu, 82 ras semuanya musnah. Selain dua ras yang sebelumnya telah dicuci darah, ada 48 ras. Dari jumlah tersebut, hanya kurang dari 100 yang tersisa. Ada lebih dari selusin ras. Hingga saat ini, hanya 23 ras yang tersisa. Bing Yetian berkata dengan sedih, masalah ini selalu diketahui hanya oleh leluhurku dari suku Binghun, dia selalu tertekan dalam hatinya, karena dia khawatir kita akan mati-matian dan membalasnya, dan dia memberitahu saya 300 tahun yang lalu sebelum dia kembali ke surga, jadi saya bersumpah untuk tidak mencapai peringkat ke-10, tidak pernah menikahi seorang istri, tidak di puncak level raja pertempuran, dia tidak akan pernah membalas dendam. Saya tidak menyangka bahwa beberapa hal selalu tidak terduga. Pada saat ini, Dewa Obat Mujarab tiga warna mengganggu struktur pedalaman dan kesempatan kita datang. Petik 2. Xiaoyu tidak bisa menahan perasaan beberapa saat. Orang-orang ini sebenarnya membawa kebencian berdarah seperti itu dan masih sabar. Menurut berita kami, Wu Zanchang dan Zheng Tianming masih hidup. Bing Yetian berkata dengan suara yang dalam. Ini tidak mengejutkan bagi Xiaoyu. Tidak aneh untuk mencapai puncak kelas 10 raja dan memiliki masa hidup lebih dari 500 tahun. Tidak aneh untuk mencapai puncak kelas raja perang dan 7 atau 800 tahun. Tetapi ada sedikit harapan dalam benaknya yang membesar. Xiaoyu tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri. Suku Binghun saya bekerja sama dengan 22 ras lainnya dan dengan suara bulat memutuskan untuk bergabung dengan kota suci. Bing Yetian tiba-tiba berdiri dan berkata dengan suara keras. Kalimat ini sepertinya terdengar seperti langit, yang membuat Xiaoyu sangat bersemangat. Patriark, yakinlah bahwa aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Bing Yetian berkata dengan keras, poin ini, Bing Yexuan telah memberitahuku. Ah, Xiaoyu tertegun. Bing Yetian tertawa, klan Bing Yue sebenarnya adalah cabang dari klan Bingsun saya. Ribuan tahun yang lalu, klan Bingsun saya pernah mengalami perang saudara dan memisahkan sekelompok orang, yang sekarang menjadi keluarga Bing Yue. Itu saja, kata Xiaoyu, aku ingin tahu seberapa besar kekuatan yang dimiliki Patriark di tangannya. Bing Yetian berkata, kekuatannya lebih lemah dari 500 tahun yang lalu, tetapi kita sama sekali tidak buruk, dan semua ras berjumlah total 7 raja perang, tetapi tidak ada puncak raja perang. Mata Xiaoyu berbinar, ini sudah sangat menakjubkan, jadi jumlah raja perang, saya khawatir 8 keluarga kuno juga sama, tentu saja, ada 3 atau 4 orang di raja-raja kuno dari ranah tingkat raja perang. Satu raja perang puncak teratas yang kuat dapat bertarung melawan 7 raja perang, tetapi tidak ada penguasa tingkat raja di es dan salju, kota suci memilikinya. Di kota suci, keluarga Xing, keluarga Wang, keluarga Liu, ditambah surat raja-raja panah, memiliki keuntungan dalam diri mereka sendiri. Jika Anda menambahkan jumlah raja pertempuran di salju dan es, Xiaoyu sedikit impulsif. Dia bahkan ingin meluncurkan satu sekarang. Pertempuran. Selain kegembiraan, Xiaoyu juga tenang. Dari berkomunikasi dengan sesepuh Zheng Hanzu di Pulau Suci di awan dan kabut di laut, jelas mereka tidak menganggur, mereka telah mengumpulkan kekuatan, dan ada dukungan dari Scotch, jadi dia masih tenang, diperkuat, dan belum.
Dapat menang secara stabil bahkan dapat mengambil keuntungan. Matriark, apakah Anda baru saja mengatakan bahwa mungkin ada kaisar semi perang? Xiao Yu bertanya. Bing Yetian berkata, ini juga merupakan penilaian yang dibuat oleh pendahulu suku Binghun saya menurut situasi saat itu. Sebelum dia selesai berbicara, dia mendengar teriakan yang bergema di seluruh gunung. Lapisan inti Zombing Hunzu mengerutkan kening. Xiao Yu juga berbalik dan melihat seorang pemuda terbang masuk dari luar dengan panik, dan mulutnya hampir berteriak histeris, "Patriark, Patriark. Ada apa?" Bing Yetian tenggelam. Pemuda itu berteriak, "Keluarga Han sudah mati." Keluarga Han itu. Bing Yetian berkata. Pemuda itu berkata, "Keluarga Han, salah satu dari 8 keluarga besar di zaman kuno. Itu sudah punah tenang, sangat tenang. Semua orang tampak tidak bisa bergerak. Dia berdiri di sana, berpegangan pada gerakan sebelumnya, berdiri diam. Tidak seorang pun dapat menerima berita yang tiba-tiba itu. Jika keluarga besar kuno lainnya musnah, mereka tidak akan menarik banyak perhatian. Karena keluarga besar kuno keluarga Zhu meninggal karena Xiao Yu, keluarga besar kuno dan ras alien berturut-turut musnah, bahkan beberapa keluarga dan alien di kota suci telah mengalami hal ini. Dan seterusnya. Tetapi keluarga Han berbeda. Keluarga Han adalah salah satu dari 8 keluarga besar di zaman kuno, dan berada di urutan kedua setelah keluarga Hu dan keluarga Wu. Itu disebut keluarga Susaku, dan itu adalah perlindungan alami dengan perlindungan Susaku. Kamu benar, teriak Xiao Yu. Dia ingin mengumpulkan informasi melalui cakram ajaib, tetapi itu belum mungkin. Misteri cakram ajaib tidak dapat diungkapkan begitu saja. Itu dapat memusnahkan semua upaya Pulau Suci Awan dan Pulau Suci. Sungguh, lebih benar daripada emas asli. Kata pemuda itu, keluarga Han, salah satu dari 8 keluarga besar di zaman kuno. Kata Xiao Yu, para pemuda memusatkan perhatian pada kepala. Kali ini, semua orang terkejut. Xiao Yu adalah seorang yang memilukan hati, keluarga Han sudah mati, dia bahagia, tetapi masalahnya adalah bahwa tarian es itu ada di keluarga Han. Tetapi itu adalah wanita mudanya, dan dapat dikatakan bahwa Bing Wu dan Xian adalah 2 wanita yang dicintainya. Terutama Bing Wu, keduanya tumbuh bersama, tetapi mereka juga mengalami masalah oleh Yulan Ruo dan memiliki perselisihan, tetapi mereka selalu berjalan bersama dengan teguh. Keluarga Han sudah tamat. Bagaimana dengan Bing Wu? Bagaimana dia? Ada juga Yin Feng? Apakah generasi ahli racun yang diatur untuk memasuki keluarga Han akan jatuh karena kematian keluarga Han? Lalu ada Yulan Ruo. Xiao Yu sangat jijik dengan orang di balik kupu-kupu Yulan Ruo. Wanita ini menampakkan diri kepadanya dengan sikap membunuh. Namun, sebelum berubah menjadi manik-manik, harimau putih yang buas itu secara khusus memberitahu bahwa, kamu harus melindungi keselamatan Yulan Ruo, yang ada di balik kupu-kupu itu. Dia bertanya-tanya mengapa demikian. Meskipun tidak mau dan tidak senang, jelas bahwa binatang buas putih itu jelas tidak menjadi sasaran. Jika ada sesuatu di anggrek belakang kupu-kupu, itu perlu bagi harimau putih untuk melakukannya. Jika anggrek belakang kupu-kupu itu hidup atau mati. Patriark, bisakah kamu memberiku kamar terpisah? Aku perlu melakukan sesuatu. Kata Xiao Yu. Bing Yetian mendengarnya, itu sesaat. Pada saat ini, kamar terpisah. Untuk apa? Tetapi dia masih berkata, tentu saja, Yulu, kamu bawa Xie Shao untuk beristirahat. Bing Yulu berjanji untuk membawa Xiao Yu ke kamar mewah. Tunggu dia pergi. Xiao Yu mengeluarkan cakram kutukan. Yuner, aku akan pergi ke kota suci dan akan segera kembali. Kata Xiao Yu. Ling Yuner juga tahu tentang tarian es, dan berkata, kakak, jangan khawatir, saudari tari es akan baik-baik saja. Xiao Yu mengangguk padanya dan memulai cakram mantra. Karena lonjakan kekuatan mental, Xiao Yu bertindak berdasarkan pikirannya dan mengaktifkan cakram kutukan. Seluruh orang itu diselimuti oleh seberkas cahaya dan menghilang ke dalam ruangan. Ketika Xiao Yu muncul lagi, dia sudah muncul di area terlarang kota suci. Tanah terlarang, ini adalah tempat bagi Xiao Yu untuk melewati cakram kutukan, atau ketika dibutuhkan, untuk mengeluarkan master untuk pergi, hanya orang-orang yang tahu. Begitu Xiao Yu muncul, dia melihat bahwa kecantikan pertama di daratan, Yun Mengyao, sedang tersenyum ke samping, dan sepertinya tahu bahwa dia sedang menunggunya. Meng Yao, Xiao Yu bergegas maju dan meraih bahu Yun Mengyao.
Yun Mengyao mengulurkan tangan dan membelai wajah si Aoyu, dan berkata dengan lembut, "Tenang, Sister Bingu baik-baik saja." Panggilan, hati si Aoyu yang menggantung kemudian dilepaskan. Aku tidak tahu apakah Aoyu begitu khawatir padaku ketika Mengyao menghadapi hal semacam ini. Mata indah Yun Mengyao bersinar dengan harapan. Tanpa jawaban lisan apapun, si Aoyu menundukkan kepalanya dan mencium bibir merah harum Yun Mengyao dengan ganas, memeluknya erat-erat, ingin menggosoknya ke tubuhnya sampai keduanya hampir mati lemas, dan kemudian berpisah. Aku tidak akan membiarkanmu menghadapi hal semacam itu. Yun Mengyao berkata, hampir sama. Dia bersandar di lengan si Aoyu dan menganggukkan hidung si Aoyu. Menurut informasi dari Yin Feng, keluarga Han adalah seorang selir, dan orang-orang yang dipimpin oleh Han Li memenggal kepala Han. Raja pedang keluarga Raja Han Jingde, juga ayah dari Ratu Kupu-Kupu Yulan Ruo, tanpa alasan, tidak ada yang tahu, karena Han Jingde tidak lagi mengelola urusan keluarga beberapa tahun yang lalu. Ia berdedikasi untuk terobosan, mundur dan berlatih, dan menyerahkannya kepada Han Li seorang tetua masa depan yang mengelola. Jadi 30% dari kekuatan keluarga Han berada di bawah kendali keluarga Han. Selain itu, keluarga Wu juga diam-diam menyusup ke keluarga Han. Akibatnya, selir internal keluarga Han dan sekutu keluarga Korea mengambil inisiatif untuk membunuh. Pemberontak seperti Han Jingde dijatuhkan, dan Han Li memimpin mereka yang ada di keluarga Han ke seni bela diri. Keluarga Han punah. Petik 2. Mengapa? Mengapa keluarga Wu melakukan ini? Dalam hal ini, bahkan jika itu benar-benar mengandung sebagian dari kekuatan keluarga Han, itu masih hanya sepertiga dari kekuatan. Bagi keluarga Wu, bukankah kekuatannya berkurang tajam? Xie Aoyu bingung. Yun Mengyao berkata, ini juga aneh bagi semua orang. Ini terjadi terlalu tiba-tiba. Itu terjadi tadi malam di kediaman keluarga Han. Baru kemudian beberapa berita kembali. Tindakan tegas keluarga Wu sangat menentukan. Itu ganas. Itu tidak memberi kami dan keluarga Zheng kesempatan untuk bereaksi sama sekali. Apa alasannya? Yin Feng masih menyelidiki. Berdasarkan informasi yang dia kirim, tampaknya Yulan Ruo telah menyadari bahwa sesuatu akan terjadi. Beberapa kekuatan di bawah kendalinya, seperti Bingu, dipindahkan keluar dari rumah Han terlebih dahulu. Petik 2. Bagaimana dengan angin mendung? Xie Aoyu berkata, Yin Feng bergabung dengan keluarga Wu. Dia adalah ahli seni racun yang langka. Dia adalah pertarungan bagi keluarga manapun. Oleh karena itu, keluarga Wu masih memberikan perhatian khusus kepadanya, dan mencoba untuk memikatnya dengan berbagai cara, jadi dia bergabung dengan kesempatan itu. Yun Mengyao berkata di sini, berhenti sejenak, lalu berkata, Yin Feng berkata bahwa ketika keluarga Wu dan Han Li merayunya untuk bergabung, dia pernah menyebutkan sebuah kata secara tidak sengaja, dan dia secara khusus ditunjukkan. Xie Aoyu berkata, apa itu? Yun Mengyao berkata, darah keluarga Han akan menjadikan keluarga Wu sebagai penguasa benua Chiao. Darah keluarga Han. Meskipun Xie Aoyu tidak tahu apa yang istimewa dari darah keluarga Han, dia memikirkan alasan mengapa harimau putih buas membiarkannya melindungi Yulan Ruo. Saya khawatir itu karena darah keluarga Han. Darah keluarga Han, bukankah Han Li adalah keluarga Han? Apa alasan dia melakukan ini? Xie Aoyu berkata dengan suara yang dalam. Yun Mengyao menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Ketika dia mengatakan itu, dia tiba-tiba melihat seekor elang botak terbang di langit, lalu bersiul, dan elang botak itu berputar di udara dan mendarat. Elang botak ini digunakan untuk menyampaikan informasi kepada mereka. Yun Mengyao mengambil gulungan dari kaki elang botak itu, mengeluarkan gulungan kertas kecil dari dalamnya, membukanya, dan berseru, berita bagus lainnya.